Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah SAW, dan yang paling utama adalah puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kenikmatan, kita masih bisa menjalankan tugas pokok dalam kehidupan. Menjalankan kehidupan dalam berumah tangga, dalam bermaisha, berusaha, berkomunikasi, bersosialisasi dengan manusia, dengan alam sekitar. Alhamdulillah, kita masih diberi kemudahan. Mohon maaf, konten kemarin sempat terputus. Yang pertama karena gangguan si cepot. Cepot itu adalah salah satu penghuni kandang yang tertua. Seringnya rewel ketika kita mau muter-muter di kandang ya. Ini hati-hati teman-teman yang mau berkunjung ke Skarminda Farm, nanti kalau ada cepot, yang penting diem, jangan dikerjai ya. Ini kalau dikerjai bahaya itu, bisa menubruk. Yang kedua, baterainya ternyata tidak bersahabat. Jadi kita saat ini sempat terputus. Live-nya nanti kalau belum bisa terupload, bisa kita unduh, nanti kita share melalui video YouTube. Itu menyambung dari kemarin. Jadi sering kita mengungkapkan bahwasanya banyak teman-teman yang peternak domestik kambing ini berharap keuntungan, tapi yang terjadi malah buntung gitu ya. Mau untung tapi buntung. Dan ini juga sering. Jangankan teman-teman yang mau mulai beternak nih, Skarmindo Farm aja yang sudah sempat sampai ribuan gitu ya. Ternyata hayangannya untungnya besar, tapi ternyata ketika dihitung-hitung, wah, buat operasional, terutama buat pakan, kemudian resiko mortalitas, kemudian belum nanti ada gangguan dari konsumen yang bayarnya telat atau mungkin bahkan tidak terbayar, ini banyak sekali. Jadi di sini mungkin insyaallah akan kita sedikit beri motivasi buat mengingatkan juga di diri kami di Skarminda Farm, bagaimana sih peternak domba dan kambing yang baik gitu ya. Nanti di beberapa konten insyaallah akan kita upload juga. Kita akan belajar bersama potensi-potensi di domba dan kambing ini, yang saya sering ngomong tidak hanya di kurban ya, nanti terpokok memang kurban. Jadi nanti juga ada perah, kemudian ada breeding, kemudian ada pengemukan, fattening, kemudian nanti ada trading, ada kontes, dan masih banyak lagi. Coba nanti akan kita kupas bareng-bareng nih sama teman-teman, cara hitung-hitungannya bagaimana biar kita dapat, ya harapannya sih untung, meminimalisir risiko-risiko yang akan terjadi ketika kita terkena jembatan kambing. Dan nanti kita juga akan belajar bagaimana menghitung ransum pakan. Jadi teman-teman pasti banyak yang sudah mulai bingung ya. Kelihatannya pakannya murah tapi kualitasnya yang bagus. Tapi juga bisa terbalik seperti Skarmindo. Kadang-kadang kita mengutamakan kualitas, domba dan kambingnya bagus, gemuk-gemuk, tapi setelah dihitung pas dia produksi, dihitung pakannya, ternyata malah nggak untung. Ternyata malah pengeluaran HPP di pakannya itu malah tinggi. Misal kita sering ngomong 3.000 per ekor per hari. Jadi menjadi jadi yang sering kita bicarakan bahwasanya per ekor per hari 3.000. Jadi per bulan ini domba dan kambing 100.000 ya. Ketika dijual 5 bulan, ada nggak di penambahan 500.000. Jadi bisa menentukan untung dan tidaknya kan. Ternyata malah jadi pengeluarannya lebih banyak dipakan gitu ya. Ini mungkin di sini akan di YouTube kali ini, di konten hari ini sedikit saya gambaran dulu sebagai awal dari konten kita budidaya domba dan kambing yang awal. Jadi ini kita akan di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana sih beternak domba dan kambing ini dari awal sebelum beternak. Teman-teman yang mau beternak nih agar tidak terlalu dalam lah, terlalu dalam
menuju ke kerugian, atau mungkin justru malah terjadi kematian, atau mungkin tidak sesuai harapan. Yang pertama adalah sudah sering kita ngomong ya, ada SOP, Standard Operating Procedure. Nanti kita cari nih, nanti kita tulis di deskripsi. Ya, suatu langkah bagaimana kita akan menjalankan sebuah perintah kerja. Jadi ada SOP ini yang tentunya ini akan membimbing kita sebagai panduan, sebagai tolak ukur, sehingga nanti pekerjaan yang kita kerjakan ini benar-benar bisa terarah. Ya nanti masalah untung dan rugi tetap kita kembalikan kepada Allah. Makanya jangan lupa untuk selalu berdoa, mohon kepada Allah, mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana kita selalu senantiasa untuk dilindungi dan dibimbing dalam menjalankan bisnis dan tempat kami. Yang pertama adalah SOP. Jadi SOP ini kalau kami di Skarmindo ini kita bagi di 2 fase ya. SOP pertama itu bagaimana sih awal mula peternak domba dan kambing. SOP-nya ya tentunya kita siapkan dulu apa sih yang pertama. Misal nih teman-teman yang banyak mengatakan domba dan kambingnya dulu, pakannya dulu, kandangnya dulu, apa modalnya dulu. Jadi ini sebuah dilematis juga ya. Jadi tergantung teman-teman. Kalau kami memang mengutamakan seperti yang sudah sering dibahas ya. Kalau modal memang utama, tapi minimal langkah awal kita harus mempersiapkan SOP awal ini adalah persiapan dari pakan. Sebelum kita beternak harus sudah mempersiapkan bank pakan. Kemudian apa pakan yang akan kita berikan nanti? Tentunya kembali kepada pokok bahasan yang sering saya bicarakan adalah di konsistensi. Nanti di SOP perawatan, SOP peternakan juga tidak kalah pentingnya adalah sebuah konsistensi. Sebelum menyiapkan bibit adalah yang pertama, apa sih motivasi kita ini beternak domba dan kambing? Tujuannya apa dulu nih? Teman-teman mau ya tentunya banyak yang kita tetap dapat untung gitu ya. Cuma kita juga harus mempertimbangkannya. Mempertimbangkan nanti risiko-risiko yang harus dihadapi. Maka dari kami biasanya sering mengutamakan kita niatkan untuk keberkahan, kemudian ya mengisi waktu luang mungkin, atau mungkin sebagai sambilan mata pencarian. Kalau bisa jangan pokok dulu teman-teman. Kalau bisa jangan pokok dulu. Nah, setelah kita rumuskan, kita harus konsisten juga dari prinsip awal ini. Jangan-jangan nih banyak juga nih teman-teman yang sudah beternak domba dan kambing awalnya hanya sambilan, kemudian berubah 180 derajat gitu ya. Ini menjadi mata pencarian pokok karena asik nih ternak kambing, padahal baru sebulan 2 bulan langsung resign dari pekerjaan. Jangan dulu. Atau mungkin yang awalnya menentukan sebuah metode bisnis domba dan kambing ini konsepnya adalah breeding, baru 2 bulan sudah berubah menjadi fattening, atau kebalikan, fattening menjadi breeding, atau mungkin menjadi perah gitu ya. Jadi SOP awal konsisten dalam merumuskan apa yang kita lakukan. Pertama, kemudian kedua pakan. Kita juga harus konsisten di pakan. Apa sih pakan yang kita berikan nanti? Jangan-jangan nih, wah kita berpikir pakai fermentasi, ternyata enggak. Wah ternyata ribet, baru 2 bulan, sebulan sudah pengen berubah ke pakan konsentrat atau komporan. Boleh perubahan selama memang terukur. Jadi harus dipertimbangkan konsistensi ini. Tadi di prinsip dasar tujuan beternak domba dan kambing ini apa, kemudian apa yang mau dilakukan, breeding fattening juga ditentukan, kemudian pakan juga ditentukan, kemudian bibitnya teman-teman. Ini nanti juga bersinggungan dengan tujuan beternak domba dan kambing, kemudian juga pakan. Jadi ketika kita beternak domba baru 1 bulan sudah wah kambing ternyata lebih bagus-bagus nih, sehingga nanti balik ke domba baru sebulan, nah otomatis belum ada keuntungan. Juga nanti berpengaruh kepada pakan, ternyata pakan kita banyak di tanaman-tanaman odot, pakcong, padahal kalau di kambing mungkin banyak di legum atau mungkin banyak di ramban-rambanan gitu ya. Ini yang sekali lagi SOP awal ini
konsistensi itu nanti bersinggungan semua dengan apa yang kita lakukan. Termasuk yang ketiga berikutnya adalah di kandang. Bagaimana kita akan membangun kandang juga harus dipertimbangkan konsistensinya. Konsistensi ketika kita pelihara domba, pelihara kambing, breeding, fattening, otomatis ukuran, space tempatnya, kemudian kekuatannya, kemudian bahan bakunya mungkin akan berbeda-beda. Gitu. Kemudian yang terakhir SDM. Ini nanti berikutnya akan kita sambung di SOP perawatan yang sudah kita sering ngomong. Mungkin nanti akan saya sebentar. SDM ini nanti juga menentukan. Termasuk kalau di SOP awal SDM kita sebagai seorang peternak harus tadi konsisten di tujuannya, kemudian di bibitnya, kemudian di kandangnya, termasuk SOP di SDM-nya. Supaya kita punya ABK nih konsisten dia. Tidak berubah atau mungkin baru 2 pekan, 3 pekan sudah mulai jenuh. Pak, saya tidak kerasan Pak ini. Nah, sampai apalagi kita sebagai peternaknya baru 2 bulan sudah kacau nih, mentung gitu. Makanya sekali lagi, kemudian bisa temuan berikutnya kita belajar SOP di kandang ya. Yang pertama di bibitnya, kemudian waktu di sterilisasi dalamnya, kemudian masuk kandangnya, volume kandangnya, kemudian cara pemberian pakannya, apa saja pola yang diberikan, kemudian nanti handlingnya, pasca panennya, kemudian perawatannya, mengantisipasi penyakit, pengembangannya, insya Allah ada SOP-nya. Kita akan sambung di konten yang lain. Mungkin begitu saja. Sekali lagi kami mohon maaf atas kekurangan di konten kemarin. Kalau masih bisa upload ya nanti silahkan dilihat. Jadi kita sudah tur ke kandang cuma belum full. Nanti akan kita lanjutkan. Sekian, mudah-mudahan kita senantiasa diberi kemudahan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.